Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri utama ajaran Islam ialah keberpihakan kepada kaum lemah atau mustad'afin. Keberpihakan ini ditunjukkan dengan cara memberi kepada kaum lemah, baik itu harta maupun benda dan segala yang menjadi hak mereka. Dalam surat Al-Isra ayat 26 dinyatakan, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil wala tubadzir tabdzira. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarganya yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Satu hal yang tidak boleh dilupakan dari sunnah Nabi ialah keberpihakan itu bersifat lintas batas, tidak membedakan apapun agama, suku, maupun kelompok sosial politik. Nabi dan para sahabat memberikan banyak contoh dalam soal ini. Kepada umat non-muslim, Nabi bukan hanya melindungi dan memberikan hak-hak politik, tetapi juga hak-hak sosial. Hak-hak sosial yang dimaksud antara lain memberi hak-hak yang sama dengan umat Islam untuk memanfaatkan fasilitas umum seperti penggunaan jalan raya, akses mata air, pengobatan, bantuan sosial, mengunjungi mereka ketika sedang sakit, mengurus jenazah mereka sampai kepada memandikan mayatnya, dan beberapa contoh kasus lainnya. Sebagian ulama memprioritaskan pemberian dilakukan kepada orang-orang beriman, namun sebagian yang lain dengan jelas menyatakan kebolehan jika sedekah diberikan kepada orang-orang non-muslim. Salah satunya, misalkan Muhyiddin Syarfun Nawawi dalam kitab Al-Majmu'u Syarhul Muhadzab juz 6 halaman 237 menyatakan, falaula tasaddaqo ala fasiqin au ala kafirin mi yahudiyin au nasraniyin au majusiyin jaza wa kana fihi ajrun fil jumlah. Jika seseorang memberikan sedekah kepada orang fasik atau kafir seperti orang Yahudi, Nasrani atau Majusi, maka boleh, dan dalam hal ini ada pahalanya. Seorang ulama lain, As-Samiri, sebagaimana dikutip Muhyiddin Syarfun Nawawi, menyatakan bahwa sedekah juga boleh diberikan kepada non-muslim harbi. Ia merujuk pada firman Allah dalam surat Al-Insan ayat yang ke-8. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makanan yang disukai kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Dalam konteks ini, yang dimaksud tawanan adalah non-muslim harbi atau orang kafir. Ia menulis dalam kitab dan halaman yang sama sebagai berikut. Qala sahibul bayani, qala as-samiriyu, wa kadzalikal harbiyu, wa dalilul mas'alah qaulullahi ta'ala wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, wa ma'lumun annal asira harbiyun. Penulis kitab Al-Bayan mengatakan bahwa menurut As-Samiri, boleh juga sedekah diberikan kepada kafir harbi. Sedangkan dalil yang dijauhkan As-Samiri untuk mendukung pendapatnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala
dan mereka memberikan makanan yang disukai kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Surat Al-Insan ayat yang ke-8. Sebagaimana diketahui bahwa tawanan adalah orang kafir harbi. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam salah satu hadis disebutkan, Anas bin Malik meriwayatkan, ada seorang laki-laki Yahudi sedang sakit keras. Lalu Nabi diberitahu mengenai keadaannya. Saat Nabi menjenguknya, Nabi duduk di samping pemuda itu. Nabi menawarkan seandainya pemuda itu berkenan untuk mengenal dan masuk agama Islam. Pemuda itu menatap ayahnya yang kebetulan ada di sampingnya. Ayahnya menyarankan agar anaknya mendengar seruan itu. Dengarkanlah apa yang disampaikan oleh Abul Qasim atau Nabi, kata ayahnya. Lalu pemuda itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hadis riwayat Bukhari. Betapa mulianya perbuatan Nabi menjenguk orang sakit meskipun beragama lain dan berusaha membantu meringankan bebannya. Tradisi seperti ini diwariskan kepada para sahabatnya dan tabi'in. Contoh menarik lainnya ialah ketika paman Nabi Muhammad yaitu Abu Thalib meninggal dunia, yang sampai akhir hayatnya belum mengucapkan syahadat. Nabi memerintahkan putranya yaitu Ali bin Abi Thalib untuk mengurus jenazah ayahnya sampai pada penguburan dengan baik. Pengalaman ini menjadi pelajaran buat kita semua bahwa mengurus mayat hukumnya wajib apapun agama mayat itu. Dalam kitab-kitab fikih juga banyak disebutkan bahwa manakala ada mayat yang hanyut di sungai dan tidak ada yang mendamparkannya, maka berdosa massal seluruh penghuni desa yang dilaluinya. Mengurus jenazah apapun agama dan kepercayaannya wajib hukumnya, karena mayat itu adalah hak Allah. Al-mayyitu haqqullah. Pemihakan kepada kaum lemah juga ditegaskan di dalam ayat. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humud dhalimun. Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang dolim. Surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8 dan ke-9. Dari ayat di atas dapat dipahami adanya ancaman Allah bagi orang-orang yang melecehkan hak-hak sosial orang non-muslim. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang dolim atau ad-dolimun. Banyak lagi pengalaman Nabi dan para sahabat yang memberikan hak-hak sosial dan hak-hak politik terhadap orang non-muslim. Dengan demikian, fikih kebinekaan yang ideal ialah bisa menyadarkan orang untuk berbuat baik kepada sesama warga tanpa membedakan agama dan kepercayaan, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Itu saja kultum yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.